Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudara, kita lanjutkan materi kita ya. Dan di sini sudah hadir 9 orang ya. Ada Joko Supriyono, ada Ahmad Dwi, ada Adam, ada Fadilah, ada Fikri, ada ada Made, ada Niluh, ada Pori Aksa, ada Yafi. Ya, selamat bergabung ya dalam eh, perkuliahan kita ya. Nah, saudara-saudara, apa itu? Di dalam jaringan wireless ya itu secara signifikan yang paling penting itu adalah performansi sinyal di physical layer ya, jadi mengacu kepada OSI layer ya, Open System Interconnection ya. Sinyal itu yang berperan penting itu adalah di physical layer. Jadi sebelum komputer bisa nyambung atau device itu nyambung dengan jaringan ya, itu kita pastikan bahwa sinyal itu memenuhi kriteria performansinya ya. Jadi sinyal itu bagus ya. Dari dalam bahasa informal kita itu sinyal itu bagus, bisa diterima ya kan. Untuk selanjutnya bisa diolah oleh itu physical layer ya, kemudian oleh data layer ya, kemudian network layer, transport layer ya, kemudian presentation layer, session layer dan application layer ya. Jadi syarat eh, device atau komputer di dalam jaringan wireless ya kan, itu adalah nomor satu adalah physical layer ini beres dulu ya. Jadi di physical layer ini tentu menggunakan wireless ya, dia tidak menggunakan Ethernet ya. Sehingga protokol yang digunakan nanti adalah bukan lagi Ethernet berbasis itu ya, koneksi apa itu kabel UTP atau kabel RJ45. Karena dia menggunakan wireless ya sebagai syarat atau sebagai penciri daripada jaringan wireless ini gitu ya. Maka sinyal itu sangat penting. Sinyal itu dipastikan sinyal itu kuat ya, bagus diterima oleh user ya, dimanapun dia berada, karena kan kelebihan wireless itu bisa mobile, bisa di mana saja gitu kan. Maka sinyal itu harus kita pelajari karakteristiknya, bagaimana sinyal itu diterima oleh physical layer, bagaimana sinyal itu memiliki suatu performansi sehingga nanti sinyal itu tidak merubah ya, tidak merubah bit-bit informasi di physical layer ya, tidak ada error di dalam bit informasinya. Kemudian bit-bit informasi ini dalam bentuk frame itu bisa dikenali oleh data link layer. Data link layer gitu kan yang mengenali sinyal kumpulan bit-bit itu dalam bentuk frame, itu nanti diteruskan ke network layer dalam bentuk itu dalam bentuk package ya, paket-paket data. Nah, paket-paket data itu kan nanti supaya bisa disegmentasi oleh transport layer ya kan, melalui protokolnya dia ya, protokolnya di transport layer ini kan UDP kan, user diagram protokol gitu kan. Maka sinyal bit-bit informasi ini ya dalam bentuk sinyal biner kan, satu dan nol ini kan, itu tidak ada masalah dulu ya. Jadi di dalam jaringan wireless ini gitu kan, yang paling krusial itu adalah sinyal propagation dan modulation ya. Karena sinyal propagation dan modulation inilah sinyal yang membawa bit-bit digital di physical layer ya. Nah, karena itu kita pelajari gitu kan bagaimana karakteristiknya gitu kan, supaya sinyal itu kualitasnya gitu kan bisa menjadi itu sinyal yang bisa kita olah ya selanjutnya ya. Tentu saudara, sinyal itu merupakan representasi daripada itu perambatan gelombang elektromagnetik ya di dalam ruangan ya, dalam ruang dan dalam waktu. Jadi sinyal yang kita terima dalam wireless itu sinyal gelombang elektromagnetik. Dia merambat space and time ya. Nah, sinyal ini gitu kan bentuknya adalah discrete ya, bisa digital sinyal. Kalau analog ini sudah relatif tidak ya, tidak banyak digunakan ya. Jadi semua sinyalnya di dalam era jaringan sekarang ini sudah digital ya. Jadi sinyal itu merupakan representasi daripada sinyal gelombang elektromagnetik ya, adalah sinyal uh, representasi atau perwujudan sinyal digital. Karena itu saudara-saudara, sinyal ini gitu kan, itu masalahnya adalah sinyal ini merambat di dalam ruang dan waktu tadi itu saya sebutkan. Berarti sinyal ini dalam bentuk gelombang ya, itu ada apa perubahan ya, perubahan daripada karakteristik gelombang elektromagnetiknya. Karena sinyal itu berinteraksi dengan medium ya. Medium interaksinya adalah dengan berbagai macam apa yang ada di situ ya. Berinteraksi dengan medium itu ya dia mengalami fading, mengalami fenomena gelombang ya,
Jadi fenomena gelombang itu ya interferensi, ya, tapi juga boleh katakanlah apa itu difraksi, ya. Dia juga mengalami dispersi gitu kan. Jadi semua fenomena gelombang elektromagnetik itu terjadi. Sehingga apa? Sehingga sinyal yang dari gelombang elektromagnetik ini gitu kan mengalami perubahan karakteristik dari yang awalnya sinusoidal ya sinusoidal ya, naik turun secara sinusoidal gitu kan dalam ruang dan dalam waktu kan itu mengalami perubahan ya, bisa jadi perubahan fasa gelombang ya. Apa itu apa itu ini ya, V T-nya ini berubah ya, bahkan juga bisa AT-nya ini juga berubah kan, atau amplitude sinyalnya berubah gitu kan, semuanya berubah. Nah, masalahnya adalah sinyal ini membawa membawa bit-bit digital di dalam jaringan. Nah, ini yang harus kita pelajari agar nanti performansi sinyal digital ini yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik ini bisa diterima oleh physical layer di dalam skema OSI seperti itu ya. Saudara-saudara, sinyal itu merambat ya. Sinyal itu merambat gitu kan, dari sumbernya menuju ke destinasi. Sinyal itu merambat dalam destinasi itu transmisi ya. Jadi proses transmisinya itu adalah ini proses transmisi dari pengirim menuju kepada destinasi. Nah, di sini saudara-saudara ya kan bisa kita lihat ya kan, waktu sinyal itu merambat dalam daerah yang dalam jangkauan transmisi itu kecil kesalahannya ya. Tapi yang dalam dalam lebih dari itu ya, itu ada sinyal-sinyal yang memang sudah rusak ya. Sehingga wireless itu memiliki keterbatasan ruang lingkup area, coverage ya. Tidak memiliki keterbatasan, ya tidak bisa dia itu sampai seluruh permukaan bumi gitu kan dari satu sumber itu nggak bisa ya. Sehingga wireless itu nanti dalam skema mobile apa itu GSM ya, atau mobile seluler itu dibuat satu skema gitu kan relaying ya, ada backbone-nya, ada backbone network secara arsitektur ya, kemudian di relay ya, di relay kemudian ke penggunanya tidak menggunakan konsep access point. Nah, seperti itu ya. Nah, ini saudara, waktu sinyal itu merambat dari sumber menuju ke penerima ya, ini berbagai macam fenomena terjadi ya, gelombang, karena gelombang itu memiliki perilaku. Perilaku ya gelombang ya, dia interferensi, dia dispersi, dia difraksi, dia refleksi, ya terpantul kemana-mana gitu kan. Pola pantulannya juga betul pola pantulannya juga tidak karu-karuan ya, seperti itu ya. Sehingga dia juga mengalami proses namanya absorpsi ya, atenuasi. Gelombang itu diserap oleh mediumnya sehingga gelombang itu mengalami pelemahan, atenuasi. Nah, pelemahan itu dampaknya apa? Kekuatan sinyal jadi turun ya. Jadi semua material di alam semesta ini gitu kan dia adalah absorb gelombang elektromagnetik ya. Nah, Pak, pesawat silumannya Amerika tuh nggak absorb, Pak. Dia absorb, dia juga memantulkan. Tapi pantulannya itu tidak kembali kepada sumber radarnya. Nah, itu ya. Jadi kalau Anda itu Pak, itu pesawat silumannya Amerika gitu kan. Kenapa dia tidak bisa ketangkap radar? Oh, dia sama mengalami fenomena gelombang. Bedanya adalah permukaan pesawat siluman ini didesain ya menghamburkan gelombang elektromagnetik. Sehingga apa? Sehingga gelombang elektromagnetik itu tidak kembali ke sumbernya dengan kuat. Ya, dia terpantul kemana-mana, terpantul kemana-mana sehingga jadi lemah. Ya, pantulannya itu jadi lemah menuju ke sumbernya sehingga tidak ketangkap radar. Nah, itu ya. Jadi semua benda di alam semesta itu adalah mengalami fenomena interaksi dengan gelombang elektromagnetik. Ya, seperti itu. Nah, saudara-saudara, ini adalah itu bagaimana gambaran gitu kan, itu dari propagasi sinyal, perambatan sinyal dari sumber menuju kepada penerima ya. Jadi waktu dia berpropagasi gitu saudara-saudara kan, sinyal itu jadi turun. Anda bisa bayangkan sinyal yang awalnya dari transmitter ini yang hitam ini kan sangat kuat gitu kan, sampai ke penerima, ke user ya, dalam term jaringan komputer itu sudah turun. Nah, turun ini gitu kan ketambahan dengan noise. Nah, ini sinyal plus noise. Nah, gini ya. Jadi sinyal itu yang kita terima itu adalah sinyal plus gabungan noise, ya gangguan. Jadi kita itu di physical layer, ya waktu menerima sinyal itu kita menerima dua, menerima sinyal plus noise. Nah, noise ini jadi masalah. Ya, bagaimana ukuran noise dan sinyal ini? Ukurannya adalah SNR, ya, dalam desibel. Jadi kalau Anda mengukur kekuatan wireless itu pasti ukurannya adalah desibel, ya, merupakan rasio
ya, rasio logaritmik antara apa? Antara sinyal dengan noise, ya. Kenapa sinyal SNR-nya turun? Nah, karena ada atenuasi di sini. Ya, gitu ya. Jadi atenuasi ini adalah pelemahan gelombang elektromagnetik waktu dia merambat dalam medium space, ya, itu melemahkan kekuatan sinyal. Nah, kekuatan sinyal ini berbanding lurus dengan jarak, ya, jarak dari transmitter ke receiver, dari sumbernya gitu kan, pemancar ke penerima, ke user. Semakin jauh, atenuasinya semakin tinggi, noise-nya juga semakin tinggi, sinyalnya semakin lemah. Sehingga apa? Sehingga SNR-nya semakin turun. Nah, gitu kan, sehingga menyentuh pada batasan minimum SNR. Nah, kalau ini sudah minimum, ya kan, ini atenuasi sudah sangat maksimal gitu kan, melemahkan kekuatan sinyal sudah sangat minimal gitu kan, dia drop di bawah level sensitivity. Nah, ini ya, sensitivity itu adalah batas minimal kekuatan sinyal yang masih bisa diterima oleh physical layer, ya. Jadi kita mendesain jaringan wireless itu saudara-saudara gitu kan, pastikan bahwa kekuatan sinyal itu berada pada ambang sensitivity, ya. Jadi pada kekuatan sinyal minimal yang bisa diterima oleh user. Kalau dia di bawah ambang, maka yang terjadi adalah dia menerima noise, dia menerima sinyal, tapi menerima noise. Nah, noise-nya lebih dominan, diterima daripada kekuatan sinyalnya. Sehingga apa? Sehingga eh, bit-bitnya banyak yang error. Kalau bitnya banyak yang error, akhirnya frame-nya juga banyak yang kosong. Frame-nya banyak yang kosong, akhirnya paketnya banyak yang berkurang. Kalau berkurang akhirnya, ya sudah, ini tidak bisa kita terima ya di dalam jaringan komputer seperti itu. Ya, paham saudara? Halo, halo, Ya, halo. Pak. Halo. Ya. Jadi jaringan wireless itu gitu kan, dia memiliki fleksibilitas dan mobilitas yang sangat tinggi, tapi juga ada permasalahan di sini. Nah, inilah permasalahan utama dalam jaringan wireless, ya. Jadi kualitas sinyal, ya, itu ditentukan oleh parameter yang namanya SNR, signal to noise ratio. Ya, sebelum kita bicara apa itu performansi jaringan komputer, sebelum juga bicara quality of service. Jadi sebelum kita bicara performansi jaringan komputer dalam bentuk network performance matrix, ya, seperti delay, throughput, ya, kemudian jitter, ya, paket error gitu kan, bit error gitu kan. Itu kita bicara dulu sinyalnya ini memiliki kualitas. Nah, ini ya, sinyal itu harus memiliki suatu kualitas gitu kan. SNR-nya cukup, ya, cukup diterima oleh siapa? Receiver. Nah, di sini ya. Jadi apa yang kita desain, yang desain itu adalah memang semua jaringan wireless itu memiliki suatu desain coverage area, ya. Dia didesain untuk sekian puluh meter, dia didesain untuk sekian ratus meter, didesain untuk sekian 1 kilometer, berapa kilometer, itu didesain by design. Sehingga operator seluler itu waktu mendesain BTS, ya, base transfer station, ya, itu dia gitu kan merancang berdasarkan kekuatan coverage areanya. Nah, itulah jaringan seluler itu ya. Sehingga kalau kita lihat jaringan seluler itu memang dirancang gitu kan berdasarkan coverage areanya, ya. Begitu. Untuk apa? Nah, untuk bisa tetap menjaga SNR ini, ya, signal to noise ratio, ya. Jadi memang betul ada atenuasi, pelemahan sinyal gelombang elektromagnetik, ya. Nah, pelemahan sinyal ini dirancang agar jatuh ke user itu tetap di atas minimalnya, ya, di atas minimal SNR-nya. Nah, begitu ya. Kalau sudah di sini gitu, nah itu udah sinyal itu udah lebih dominan noise-nya daripada sinyalnya, ya, sehingga itulah yang mengganggu performansi jaringan wireless seperti itu, ya. Jadi kalau Anda betul, Anda kan tentu kalau menggunakan wireless kan kepingin mendapatkan sinyal yang tinggi, betul kan? Betul, Pak. Nah, Betul. betul gitu ya. Jadi memang itu ciri khas daripada jaringan wireless, ya. Atenuasi, pelemahan sinyal. Kenapa terjadi pelemahan sinyal ini? Ya tadi saya sebutkan, karena gelombang elektromagnetik itu ditransmisikan melalui medium, ya. Walaupun itu di ruang angkasa juga sama, terjadi juga pelemahan. Karena dia berinteraksi dengan medium di luar angkasa sana. Bedanya di luar angkasa itu tidak ada atmosfer, itu tidak ada oksigen, tidak ada karbon, ya, yang ada itu material-material itu
material-material yang ada di ruang angkasa ya, ya mungkin ya debu komet ya, di situ juga ada itu radiasi gelombang elektromagnetik dari matahari, ya itu juga sama ya, itu juga mengakibatkan interaksi ya. Jadi saudara-saudara, pelemahan sinyal ini gitu kan, itu di dalam medium ya kan, itu bersifat menyerap sinyal ya, menyerap. Karena apa? Karena kita harus memahami ya di dalam secara prinsip itu kan, gelombang elektromagnetik itu energi, energi yang merambat ya, energi yang terpencar ya, merambat itu berpencar ke segala arah ya. Jadi radiasi energi ini gitu kan diserap oleh material ya. Sehingga kalau Anda punya, tentu ada pernah melihat ya, pernah juga eh, pernah melihat cara kerja microwave ya. Microwave itu kan bisa digunakan untuk memanaskan ya, memanaskan, memasak gitu. Kenapa? Dia memancarkan microwave ya. Untuk apa? Untuk memanaskan suatu benda atau masakan ya. Nah, makanan kita hangati dengan microwave itu juga sama, dia pancaran gelombang microwave ini gitu kan, ya kan, itu diserap oleh material atau benda yang ada ya di dekatnya dia. Nah, seperti itu ya, sehingga itulah gambaran mengenai kenapa terjadi pelemahan sinyal gelombang elektromagnetik ya. Jadi gelombang elektromagnetik itu adalah energi yang merambat. Karena dia energi gitu kan, maka dia diserap oleh material-material yang dilaluinya. Nah, ya sehingga sampai ke kita ya. Nah, kalau kayak gitu gimana caranya Pak? Ya, memang itu hukum alam. Itu hukum alam yang tidak bisa kita lawan ya. Itu hukum alam yang memang terjadi ya. Tapi kita bisa memanfaatkannya ya. Kita bisa itu menyiasatinya ya dengan eh, skema-skema yang lain seperti itu. Nah, saudara-saudara, mati deh. Mati. Halo, cek. Ya, halo Pak. Ya, Halo masih, Pak, masih ya bisa ya? Pak, Tadi ada gangguan sedikit. dengar Pak, Iya, masih. Oke, oke. Ya, kita lanjutkan ya. iya Pak, lanjut Pak. Nah, saudara-saudara, atenuasi ini merupakan akumulasi ya, akumulasi daripada betul proses interaksi gelombang elektromagnetik dengan medium ya. Di sini ada fading ya, ada betul reflection ya, pemantulan ya, ada refraction, pembiasan, ada scattering, hamburan ya, ada difraksi ya. Jadi perilaku gelombang elektromagnetik itu saudara-saudara gitu kan, itu alamiah seperti ini ya. Jadi waktu gelombang elektromagnetik itu ketembus itu terhadang oleh betul material ya, dia mengalami yang namanya fenomena refleksi ya. Dia juga mengalami fenomena yang namanya shadowing ya. Dia mengalami waktu dia melewati partikel transparan, gelombang transparan melewati kaca gitu ya. Dia mengalami pembiasan ya. Kalau gelombangnya optik ya dia mengalami pembiasan ya. Kemudian dia kalau melewati suatu ujung yang kecil gitu ya, dia dibelokkan dengan pola yang tidak tertentu, ya itu namanya scattering atau hamburan. Waktu dia melewati suatu celah, ya celah kecil, dia mengalami difraksi. Jadi semua fenomena-fenomena ini gitu kan terakumulasi mengakibatkan sinyal itu lemah, ya. Sinyal itu lemah, akhirnya apa? Intensitas sinyal itu yang dipancarkan dari sumber menuju ke user itu jadi turun. Jadi turun dengan, nah, karena ini gelombang, gelombang itu adalah perambatan energi, ya, yang bisa kita gambarkan secara sinusoidal, secara grafik sinusoidal ya, secara waktu, maka sinyal itu mengalami perubahan. Nah, perubahan-perubahan sinyal inilah
yang kita sebut sebagai noise, gangguan. Nah, gangguan-gangguan ini gitu kan, gangguan ini kita terima juga. Jadi setiap user itu menerima dua dua informasi sebetulnya. Satu, informasi sinyal itu sendiri ya dari pemancar dari sumber. Satu lagi adalah noise, ya gangguan. Nah, gangguannya ini gitu kan sebisa mungkin memang harus minimal ya. Jangan sampai gangguan itu mengalahkan sinyalnya. Nah, itulah ya teknologi wireless ini gitu kan. Itu memang dirancang gitu kan agar juga nanti bisa mampu mengatasi gangguan ini ya, meminimalkan gangguan ini ya, bahkan juga memfilter jangan sampai gangguan sinyal ini mengalahkan sinyalnya. Nah, ini ya, jadi kita bisa paham bahwa kenapa ini kok sinyal ini turun ya, karena ini perilaku gelombang elektromagnetik ya. Berbeda waktu gelombang elektromagnetik itu atau perambat dalam bentuk arus listrik di dalam medium medium yang kabel ya, kabel seperti kabel koaksial ya. Kalau kita menggunakan jaringan komputer zaman dulu menggunakan kabel koaksial gitu kan, menggunakan kabel RJ45 gitu kan, itu memang sinyal merambat di situ ya. Jadi di situ tidak gangguan karena medium itu memang medium kabel UTP ini dirancang gitu kan sebagai aliran listrik. Sehingga di situ tidak ada relatif tidak ada masalah, tidak ada fenomena ini, tidak ada fenomena propagasi sinyal gelombang elektromagnetik yang seperti ini ya, sehingga SNR-nya tinggi ya, tapi dia tidak mendukung kepada mobilitas dan juga fleksibilitas seperti itu ya. Nah, kemudian juga kalau sinyal itu merambat ya, merambat terpantul-pantul, nah itu terjadi fenomena yang namanya multipath propagation ya, dari sumber transmitter dari BTS gitu kan menuju ke kita kan, itu merupakan pantulan dari berbagai macam benda. Nah, itu terjadi yang namanya multipath ya. Idealnya dari sumber menuju ke receiver kepada user itu adalah langsung lurus, surut gini kan. Nah, itu adalah line of sight ya, lurus ya. Jadi line of sight itu adalah lurus dari transmitter menuju ke user atau ke penerima. Itu lurus. Lurus, tidak ada hambatan. Ya, tidak ada pantulan gelombang elektromagnetik. Tidak ada fenomena yang lain. Tapi itu jarang sekali ya, kita mobile menggunakan smartphone kita ini gitu kan, sampai di rumah kita kan udah pantulan dari mana-mana. Nah, pantulan-pantulan ini mengakibatkan namanya multipath push ya. Jadi kita menerima sinyal itu pantulan-pantulan. Akibatnya apa? Terjadi namanya night boring signal ya. Jadi kita menerima sinyal itu sinyal yang satu sama lain itu berhimpitan ya, berhimpitan. Berhimpitan akhirnya apa? Mengakibatkan interferensi sinyal di user, di penerima. Nah, selain itu juga sinyal itu mengalami distorsi, ya. Distorsi ya, sinyal itu menjadi rusak karena fasa gelombang itu rusak, berubah. Nah, gitu ya. Jadi akibat daripada multipath propagation ini juga berdampak merugikan dalam jaringan wireless gitu kan. Terjadinya yang namanya interferensi dan distorsi. Akibat apa? Akibat user itu menerima sinyal multipath. Multipath ya kan, multi lintasan gelombang elektromagnetik ya. Nah, kenapa? Karena sinyal itu tidak bisa line of sight diterima oleh user. Nah, seperti itu. Paham ya, saudara ya? Halo? Nah, Iya, oke. Pak. Iya, Pak. Oke. Satu lagi, ya. Apa kalau user itu bergerak? Apa? Ya kan? Itu pemancar sumber statik, dia tidak bergerak. Tapi usernya bergerak. User bergerak ini juga sama. Ya, user bergerak ini juga mengakibatkan kerugian juga di dalam jaringan wireless. Ya. Ya, kerugiannya apa ya tadi ya, juga multipath juga terjadi gitu kan. Kemudian apa itu adanya delay ya, ada delay variation gitu ya. Kemudian juga adanya apa itu yang lebih lebih menonjol itu delay ya, delay variation. Sehingga delay variation ini gitu kan keterlambatan sinyal ya. Jadi Kak, Pak itu kalau bergerak cepat bagaimana? Ya sama juga, terjadi juga. Terjadi gitu kan, akhirnya kalau terlambatan ya. Jadi saudara-saudara gitu kan, ini salah satu contoh gitu kan bagaimana efek itu mobility juga berdampak kepada performansi jaringan wireless ya. Sebelum dalam arti sinyalnya ya. Jadi sinyal itu SLR-nya akan turun juga seiring dengan mobilitas daripada usernya. Nah, gitu ya. Sehingga ini juga itu harus menjadi suatu konsideran bagaimana kita merancang jaringan wireless gitu kan. Baik itu untuk operator seluler gitu kan maupun juga untuk jaringan access point
ya, seperti itu. Kemudian bagaimana pola perambatan gelombang di dalam bumi ini? Ya, pola perambatan gelombang ya di dalam bumi ya itu bisa kita pahami sebagai berdasarkan frekuensi juga ya. Ada yang ground wave propagation ya. Jadi sinyal itu cenderung merambat di mendekati permukaan bumi ya. Ada juga yang skywave propagation ya. Jadi gelombang elektromagnetik itu terpantul oleh jaringan ionosfer. Nah, gitu ya. Karena itulah satelit-satelit itu dirancang gitu kan frekuensinya itu agar bisa menembus ionosfer ya. Satelitnya Elon Musk itu gitu kan itu harus mampu menembus ionosfer dulu. Karena ionosfer ini adalah gas-gas yang mengalami ionisasi ya. Gas-gas yang mengalami ionisasi yang itu bisa memantulkan menjadi barrier ya dalam propagasi gelombang elektromagnetik. Tapi ada spektrum frekuensi yang relatif bisa lolos lebih banyak daripada mengalami interaksi atau dipantulkan ya. Biasanya di daerah satelit ya, daerah Q-band ya, Q-band dan sekitarnya ya. Ada yang bersifat line of sight ya, lurus ya. Kalau gitu yang LOS ini gitu kan, itu jaraknya pendek ya, jaraknya pendek-pendek. Sehingga operator BTS itu mendesain BTS itu pasti jaraknya pendek-pendek ya. Ya, tidak lebih dari sekitar ya 10 kilo lah, nggak lebih dari itu ya. 1 kilo, 5 kilo ya, 5 kilo, 5 kilo lagi ada BTS ya gitu. Memang dia dikhususkan untuk bisa line of sight ya, supaya dia bisa lurus ya, tidak ada itu ground wave propagation, apalagi sampai sky wave propagation. Nah, karena ini akan lebih lama, ya. Jadi lintasan gelombang elektromagnetik itu gitu kan, itu semakin panjang, semakin banyak masalah. Nah, gitu ya. Prinsipnya dalam jaringan wireless itu adalah apa? Ya kan, menghindari menghindari lintasan yang panjang. Jadi jaringan wireless itu mendukung mobilitas dan juga fleksibilitas. Tapi strateginya adalah waktu dalam implementasi itu menghindari lintasan yang panjang. Karena lintasan yang panjang itu nanti bermasalah, ya sehingga untuk menjangkau user gitu kan dari BTS ditambah lagi akses point. Nah, akses point itu lebih dekat dengan user. Nah, gitu ya, karena jaraknya semakin semakin pendek, ya semakin pendek sehingga nanti performa sinyal itu juga semakin bagus seperti itu, ya. Yang ground wave, sky wave ini hindari karena ini merugikan semua, ya. Karena lintasan semakin panjang, interaksinya juga semakin banyak, ya kan, antena semakin tinggi, ya kan, modulasi sinyalnya juga semakin besar. Nah, ya paling enak itu ideal adalah chain ya. Langsung gitu kan, transmitter langsung menuju ke user. Nah, tanpa ada halangan ya atau juga tanpa ada perpanjangan multipath ya, lintasan yang jamak atau juga multi lintasan seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, waktu sinyal ya itu diperambat di dalam medium. Sinyal ini bentuknya adalah sinusoidal, ya gelombang elektromagnetik. Bisa kita gambarkan sebagai perjalanan naik turun gelombang elektromagnetik, ya. Nah, data ini dibawa oleh sinyal yang merambat tadi itu. Nah, data yang dibawa ini mekanismenya apa? Mekanismenya adalah modulasi, ya. Jadi di dalam jaringan wireless itu kan ada frekuensi karier, ada frekuensi pembawa, ya, ada data yang dimodulasi. Nah, data yang dimodulasikan ini ada metodenya, ya. Digital modulation, ya, atau modulasi digital, ya, sinyal-sinyal digital yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik ini, gitu kan, oleh frekuensi carrier, itu ada berbagai macam cara. Ya, ada ASK, FSK, ISK, ya. Ada amplitude shift keying, ya, penguncian amplitude, ada frekuensi shift keying, ya, ada penguncian frekuensi, ada pulse shift betul pulse ya, itu keying ya, ada penguncian pulsa. Sehingga metode-metode ini saudara juga berpengaruh pada performansi daripada jaringan wireless ya. Jadi basicnya adalah ada berbagai macam basic modulasinya ya. Prinsip kerjanya kan ada amplitude modulation, ada frequency modulation, ada phase modulation. Jadi itu modulasi berdasarkan amplitude, frekuensi dan juga fase. Nah, gitu ya. Jadi sinyal digital yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik ya kan. Nah, ini adalah seperti ini ya. Jadi sinyal digital gitu kan.
10 sekian ini gitu kan dibawa oleh apa itu frekuensi radio carrier gitu kan menjadi sinyal apa itu sinyal apa itu yang merambat ya dari transmitter menuju ke user atau ke receiver. Nah, receiver menerima data ini gitu kan dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Dia misahkan lagi, misalkan apa? Nah, jadi dia demodulasi. Demodulasi itu memisahkan frekuensi carrier dengan data yang dibawa. Nah, gitu ya. Dia akhirnya kembali lagi. Data itu frekuensi carrier dipisahkan ya, sehingga dia bisa mengekstrak data digitalnya ya sehingga bisa kita terima seperti itu. Nah, inilah saudara ilustrasi bagaimana gelombang elektromagnetik itu bisa merugikan, ya, merugikan kepada user. Kenapa? Karena pola propagasinya berubah dari transmitter menuju ke user tadi itu. Sehingga data yang dibawa oleh dia, data digital, juga bisa berubah. Bahkan juga bisa hilang atau korup atau juga error, ya. Yang itu kita sebut sebagai distorsi, seperti itu, ya. Lalu, Iya, Pak. oke, ya. Iya, Kak. Oke, jadi ini adalah contoh ilustrasi bagaimana digital modulus itu bekerja, ya. Amplitude shift keying ya kan dia mengunci amplitude, ya. Amplitudenya dikunci, ya. Amplitude itu ini loh ya yang apa itu kekuatan sinyal satu gelombang ini, ya. Sorry, setengah gelombang, ya. Jadi setiap amplitude dikunci, ya, satu amplitude dikunci, ya. Amplitude yang tinggi dikunci sama dia, ya. Yang frekuensi keying itu berdasarkan variasi jumlah osilasi gelombang elektromagnetik, ya. Jadi kalau ASG itu lebih menekankan pada penguncian gelombang, kekuatan gelombangnya atau amplitudenya. Kalau frekuensi keying itu menekankan pada bandwidth frekuensi yang dikunci, ya. Kalau phase shift keying itu adalah berdasarkan kemunculan gelombangnya, ya. Kemunculan gelombang itu bisa kita ukur dalam fasa, ya, perjalanan gelombang, ya. Ada fasanya satu V, satu dua pi, setengah pi, sekian pi gitu ya, sekian pi. Nah, itu dikunci ya menjadi sinyal digital, ya. Jadi penguncian-penguncian sinyal ini gitu kan dalam modulasi gitu kan ini sangat penting juga ya. Nah, mana yang paling banyak dipakai gitu kan. Nah, mostly gitu kan yang paling banyak dipakai adalah menggunakan konsep yang frekuensi shift yang ini. Ini juga lebih paling banyak ya digunakan ya. Oke. Duh, selesai ya. Oke ya. Jadi begitu saudara ya, itu adalah mekanisme kita pelajari mengenai propagasi gelombang elektromagnetik yang berperan penting dalam physical layer ya. Sebelum kita bicara network performance matrix ya, sebelum kita bicara performansi secara jaringan ya, quality of service ya. Jadi ini kita kuasai dulu gitu kan pola propagasi sinyal di physical layer ini gitu kan yang menjadi ciri khas daripada itu jaringan wireless network ya. Seperti itu. Ada pertanyaan saudara? Silakan. Halo, halo. Pak, materinya boleh dibagikan? Iya ya, nanti saya share ya. Ini videonya juga sama. Videonya tadi Pak. semoga tidak kepotong. Iya. Tadi kepotong Makasih ya, saya Pak. satukan ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, nanti kita lanjutkan ya materinya saudara ya. Jadi ini saya itu kejar ya. Jadi setiap minggu nanti insya Allah ada Vicon ya untuk mengejar materi kita ya. Dan Baik, Pak. nanti saya juga mencarikan simulator wireless network ya. Simulator wireless network yang bisa mengukur gitu kan kekuatan sinyal ya. Dan juga performansi sinyal ya. Gitu. Oke saudara, terima kasih atas waktu Anda. Ya kita ketemu lagi gitu kan. Dan materi ini akan saya unggah juga hasil Viconnya ya. Iya, Selamat Pak. siang, salam sejahtera Selamat untuk siang, semuanya. Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. Ya. kasih, Pak.